Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sobat Tirta, ini adalah acara perdana kami yang kami beri nama Kasih dan Kuasanya. Saudara, perkenalkan, saya Hendro. Saya yang akan membawa acara ini, dan acara ini akan kami tayangkan setiap hari Rabu. Dan pada hari ini kami kedatangan orang yang sangat spesial, yaitu Ibu Julie Stiani Hartanto, MTH. Beliau juga adalah owner daripada Tirta Media. Saudara, mari kita sapa Ibu Julie. Halo Ibu Julie. Halo Pak Hendro, senang bertemu dengan Bapak di sini. Amin. Ya. Saudara, saya perkenalkan Ibu Julie adalah seorang hamba Tuhan yang pada tahun 2021 mengalami suatu hal yang tidak mengasihkan. Nah, saudara, kita mau coba berbincang-bincang dengan Ibu Julie. Dan saudara, langsung saja kita ke Ibu Julie. Ya, Bu Julie, boleh cerita sedikit nih apa yang sudah dialami Bu Julie? Karena banyak pemirsa dari Sobat Media, Sobat Tirta yang ingin tahu apa yang telah terjadi nih dan apa yang sudah dialami oleh Bu Julie. Ya, dengan tidak disangka-sangka, baru saja pergantian tahun 2021, yaitu pada tanggal 18 Januari, suami saya tiba-tiba harus ke rumah sakit karena terkena COVID. Lalu saya melihat dia pergi membawa koper seorang diri karena saya tidak boleh menemaninya. Dan lalu dia dibawa oleh supir, diikuti oleh anak saya dengan mobil lain. Jadi dia sendiri di mobil itu untuk ke rumah sakit. Dan di sana dia dirawat tanpa ada yang boleh menjenguknya, ya. Tetapi baru beberapa hari saya lihat dia sudah dipakaikan alat yang besar itu untuk oksigen mungkin. Tetapi waktu dia mengalami itu, meskipun dia dipakaikan sampai ketutup mukanya, tapi dia masih bisa bernyanyi. Luar biasa. Lagu itu apa yang bersukacita, lagunya ingat yang Hati yang gembira. Iya, hati adalah yang obat. gembira. Iya, dia masih bisa nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, meskipun dia memakai itu dan napasnya tersengal-sengal. Tetapi kemudian keesokan harinya atau berapa hari dia sudah bisa dilepas lagi. Oh, iya. Jadi saya senang gitu ya. Saya Mengalami pikir kesembuhan, perbaikan ya. Saya pikir, oh dia sudah mulai membaik Iya. gitu. Tapi tiba-tiba keesokan harinya kami ditelepon bahwa dia harus memakai itu tabung napas buatan. Oh, iya. Ya, jadi itu udah hari ke-5 itu. Mungkin udah memakai napas buatan, sehingga pada hari ke-6 kami mendapat telepon. Jadi sebetulnya saya akan menceritakan bagaimana pada waktu hari ke-5 itu saya berdoa khusus kepada Tuhan. Mungkin nanti saya ceritakannya. Saya hanya singkat saja, ini dalam 6 hari saja. Waktu itu saya sudah ditelepon oleh suster dari rumah sakit bahwa dia harus sudah dipompa jantungnya. Ya, Pakai tentu alat pacu itu. Itu yang pakai deret, Iya. yang Oh, iya. itu tuh yang kalau napasnya Oke. udah mau habis itu kan. Dan ya saya mengirim berita semua ke teman-teman dan
mereka semua mendoakan. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi sebelumnya itu mungkin saya bisa ceritakan bahwa pada hari kelimanya itu Tuhan memberi kekuatan pada saya. Yang dimana seperti yang dikatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bahwa murid-muridnya saja heran melihat pohon ara saja yang kuat itu bisa langsung layu begitu, langsung mati. Jadi saya pada waktu itu merasa, pokoknya saya harus berserah kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan Maha Kuasa. Tetapi saya mengatakan dalam diri saya, Tuhan, saya tidak mau menuntut, saya tidak mau mendikte keinginan saya sendiri. Saya menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu saya berserah. Saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Tapi saya beriman bahwa kalau Engkau mau menyembuhkan, Engkau akan menyembuhkan. Tapi biar kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi ternyata pada hari ke-6 dia meninggal. Saya mendapat telepon malam-malam bahwa dia sudah tidak bisa lagi. Sudah berpulang ke rumah Bapak di surga ya. Jadi saya pada waktu itu, lantaran pada hari sebelumnya saya sudah mendapat firman Tuhan, jadi saya dikuatkan. Bagaimana saya dikuatkannya? Karena saya tahu bahwa saya harus mengikuti kehendak Tuhan yang jadi. Jadi jangan kehendak saya begitu, jangan saya menuntut. Seperti waktu Yesus di Getsemani itu ya. Iya. Dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya. Iya, Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi gitu ya. Padahal Tuhan Yesus juga bisa kalau nggak mau kan. Dia kan anak Tuhan. Betul. Dia bisa ada macam-macam alasan itu. Tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Nah itu pelajaran yang juga saya imani gitu. Amin. Ya, jadi itulah yang saya mau tekankan, bahwa kita ini tidak boleh menuntut. Kalau berdoa, meskipun kita berserah kepada Tuhan, tapi biar kehendaknya Dia yang jadi. Jangan kehendak kita yang jadi. Iya, jangan banyak meminta ya. Menuntut apa yang kita mau. Meminta, kita minta memang. Karena Tuhan memang menginginkan kita meminta padanya ya. Tapi kita harus berserah juga di dalam meminta itu. Biar mengikuti Tuhan. kehendak Tuhan. Oke. Kemudian ya itu cerita mengenai Pak Samuel yang mungkin pemirsa ada yang mengetahuinya, bahwa Pak Samuel itu biasa membawakan inspirasi 5 menit di dalam itu programnya ya. Banyak pendengar yang mengetahuinya mendengarkan program Pak Samuel itu, sering membawakan program 5 menit. Ya, inspirasi dari Pak Samuel ya pada waktu itu. Oke, Bu, apa yang kemudian terjadi dengan Ibu Juli setelah Pak Samuel berpulang? Iya, saya langsung dibawa ke rumah anak, tidak boleh tinggal sendiri. Lalu saya tinggal di rumah anak, tetapi selama 1 tahun kira-kira saya mengalami seperti diare gitu. Tapi saya pikir itu cuman biasa aja, saya kena diare gitu. Ternyata setelah diperiksa dokter juga dokter ada sudah beberapa macam dokter nih, kenapa itu masih diare aja. Ternyata itu
menurut dokter saya cuman stres katanya. Oh. Terus ya sebab udah ditinggal suami gitu, dan jadi perutnya kembung dan sebagainya. Tetapi lama-lama saya tidak bisa makan. Oh. Itu makanan juga nggak bisa masuk gitu rasanya. Lalu akhirnya anak saya bawa ke spesialis internis ya. Dan di situ saya di endoskopi, dan ternyata katanya ada tumor di dalam tubuh saya yang menghalangi makanan itu keluar. Makanya saya jadi tidak bisa makan. Jadi akhirnya timbangan saya turun. Sebelumnya memang sudah ditinggal Pak Samuel kan turun 5 kilo. Lalu turun lagi sampai akhirnya timbangan saya udah tinggal 35 kilo. 35 kilo saja. Iya. Iya. Jadi saya waktu habis saya di endoskopi kan, lalu dikatakan ini tumornya harus dibuang, dioperasi. Tapi saya harus ketemu dokter bedah dulu, gitu katanya. Wah. Ya udah, akhirnya saya bertemu dengan dokter bedah, dan dokter bedah juga menerangkan pada saya supaya nanti ini yang diangkat dan sebagainya. Dan pada saat itu saya juga menyerahkan pada pertolongan Tuhan. Saya mau dioperasi. Jadi saya nggak panik. Oh. Padahal saya kan sampai saat ini, selama umur saya hampir udah 80 tahun, belum pernah dioperasi. Nah, sekarang saya harus dioperasi, dan saya bersyukur. Saya ingat bahwa seperti saya telah menyerahkan segala kehendaknya pada Tuhan, dan ini kali pun saya harus menyerahkan kehendak saya pada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi gitu. Jadi saya nggak panik waktu mau dioperasi. Dan menurut kata yang menunggu ya, saya dioperasinya selama 6 jam lebih. Oh, cukup panjang ya 6 jam. Iya, sampai lama gitu, sampai dokternya kelihatan capek gitu katanya. Ya sesudah saya selesai dioperasi. Oh ya, saya ingatkan, mau cerita dulu. Anehnya juga pimpinan Tuhan ya, waktu saya mau dioperasi kan mesti di anestesi. Iya. Nah itu waktu jalan ke dalam kamar rumah sakit untuk di anestesi itu, saya mendapat dokter, dia menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Wah, saya senang sekali mendapat kekuatannya dalam hal itu. Jadi dia menyanyikan lagu itu, saya turut menyanyi sampai saya pules gitu, sebab kan emang di anestesi sampai saya nggak sadar. Ya udah, terus itu sampai saya dioperasi. Jadi saya, dan selesai operasi saya juga sampai nggak tahu bahwa saya udah dioperasi gitu waktu saya sadar. Sudah selesai ya ternyata ya? Ya, waktu udah selesai kira-kira 6 jam atau 7 jam gitu. Terus kemudian ibu sudah sembuh setelah itu? Saya dirawat 10 hari kan di rumah sakit. Selama 10 hari itu saya merasakan pimpinan Tuhan, bagaimana dia memelihara saya. Dari hari ke hari ada kemajuan. Oh, amin. Jadi kan pakai kateter ya. Ini udah selang di mana-mana, di pundak, di hidung ya. Terus pakai kateter segala. Tapi tiap kali saya merasakan pimpinan Tuhan, ada kemajuan. Jadi saya bisa pipis, jadi kateternya dicopot, terus saya bisa, suster kan sering tanya, udah ini belum, udah istilahnya keluarin gas tuh, kentut gitu ya.
Sebab kalau habis dioperasi kan harus Iya. bisa keluarin Keluar angin. gas, keluar angin gitu. Nah, dan itu terjadi tiap hari ada kemajuan. Iya. Dan tapi saya belum bisa buang air. Nggak tahu berapa lama bisa buang air. Ya pokoknya tiap hari ada kemajuan. Jadi dari saya tidur kan bekas ada jahitan gitu, sampai saya bisa duduk, sampai saya bisa bangun dan bisa turun dari ranjang berdiri gitu. Itu semua saya merasakan pimpinan Tuhan. Amin. Dalam situ, dan saya merasa saya dikuatkan meskipun saya diinfus ya terus karena belum bisa makan waktu itu. Jadi sampai akhirnya saya dikatakan boleh pulang besoknya. Cuman sebelumnya saya diberitahu oleh dokter hasilnya. Iya. Terus Dan hasilnya? itu mengejutkan saya. Sebab katanya hasil tumor saya itu ternyata ganas. Oh. Ya, jadi saya pikir saya baru dioperasi. Masa saya mesti dioperasi lagi? Saya pikirnya, Iya. saya pikir dengan adanya tumor ganas ini nanti saya mesti dioperasi lagi. Saya pikir. Jadi saya agak kecut juga. Tapi untuk saya diingatkan kembali untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, ya, bersandar padanya. Makanya di rumah sakit itu dikatakan saya harus di kemo untuk selanjutnya gitu. Mesti ke hemat ke dokter yang khusus gitu, hematologi ya. Dan pada waktu itu saya pikir jangan langsung ya, sebab saya masih belum, imunnya ini belum kuat gitu kan. Jadi saya nggak datang ke dokter itu. Jadi saya pulang dulu ke rumah. Sesudah imun saya dikuatkan, kan masih turun nih. Masih lemah. Jadi masih imunnya, kesehatannya belum pulih kembali. Tapi pada waktu itu saya bergumul, bagaimana nih kalau ternyata saya mesti di kemo. Saya dengar kalau di kemo ntar sel-sel yang ininya, yang di dalam tubuh saya yang masih itu nanti pada mati. Dan nanti rambut pada rontok, nanti katanya sariawan, nanti muntah-muntah, enak dan sebagainya. Aduh, saya bergumul pada waktu itu. Lalu saya tanya-tanya dulu gitu ya, tanya gimana ini ya, kalau nggak di kemo bagaimana? Ternyata Tuhan buka jalan sampai saya udah periksa ke itu Dharma segala macam. Ternyata saya ini dibuka jalan bisa melakukan kemo dengan memakai BPJS ya. Jadi menolong itu ya itu, dan saya langsung ke Siloam gitu. Saya jadi diperiksa di kemo di situ. Terus sudah sembuh setelah kemo beberapa kali? Kemonya berapa kali ya waktu itu ya? Mula-mula saya dikatakan harus 12 kali. Tetapi pada waktu kemo pertama anak saya tanya apa udah boleh melihat hasilnya. Dokternya bilang nanti kemo ke-6 baru bisa lihat hasilnya. Dan selama kemo itu juga saya mengalami merasakan pemeliharaan Tuhan ya. Jadi kemo itu dilakukan tiap bulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali ya. Jadi kan 2 minggu sekali, jadi sebulan 2 kali. Dan pada bulan kemo pertama itu
saya mulai terasa rontok itu pada rambutnya mulai terasa banyak rontok. Sebab kemonya berturutan tuh 2 minggu sekali. Pada kemo ketiga, sehabis saya antigen tuh saya mau pergi ke tempat ruang nginepnya, rawat inap, saya jatuh sandung atau gimana, dan berdarah-darah, ini kening saya berdarah, dan lumayan banyak darahnya gitu ya. Akhirnya tetapi untungnya dekat dengan UGD, sebab antigen itu sebelahnya UGD. Jadi puji Tuhan, saya baru jalan berapa meter gitu, langsung udah dibawain kursi roda, terus dimasukin ke situ, ke langsung UGD ya. Langsung ditangani. Ditangani. Dan puji Tuhan tidak terjadi pendarahan di otak, dan dokter syaraf juga periksa tidak ada apa-apa. Tapi saya juga harus melakukan periksa jantung lagi, periksa EKG dan lain-lain. Setelah kemo ke-3 itu, jadi kan diperpanjang untuk lantaran saya jatuh, jadi nggak di kemo hari itu. Nggak bisa di kemo pada hari itu ya. Jadi ternyata diperpanjang. Jadi nggak seminggu, nggak 2 minggu sekali, tapi malah sebulan sekali. Terus pada kemo ke-4 saya kena COVID. Iya. Tapi COVID-nya ringan, maksudnya hanya demam. Tapi tidak sampai kenapa-napa gitu ya. Tapi tetap aja saya nggak bisa di kemo, sebab COVID kan harus tunggu waktu ya. Jadi itu aja akhirnya diundur 1,5 bulan. Jadi diundur lagi ya. Lalu kemo ke-5, pas saya mau kemo hari ini, kemarin malamnya tuh saya muntah-muntah sampai 6 kali. Jadi akhirnya diundur lagi. Nah, jadi itu tiap bulan dari kemo ke-3 sampai ke-6 tuh boleh dibilang sebulan lah gitu. Jadi nggak terus-terusan. Jadi dengan begitu saya pikir ini nggak kebetulan, sebab jadi saya bisa makan. Biasanya kalau habis di kemo tuh kan mual. Nggak bisa makan. Nah ini saya bisa makan. Jadi dengan diundurnya ya. Nah, jadi dan kalau di kemo itu saya selalu turun 1 kilo begitu. Gitu. Jadi ini saya bisa menaikkan imun saya, dan juga berat badan saya nggak sampai turun gitu. Lalu, cut Bu sebentar. Jadi setelah melakukan kemo ke-6, saya disuruh CT scan. Dan ternyata hasil dari CT scan itu mengejutkan sekali. Tadinya saya sudah berdebar-debar menunggu kabar dari dokter kan. Infonya. Ternyata dokter bilang sudah nggak ada sel-sel kankernya. Nggak ada di getah bening. Jadi tadinya ada 2 atau berapa gitu di getah bening saat itu. Dan ternyata tidak ada. Tentu saja saya sangat bersyukur. Mujizat terjadi. Dan waktu menunggu itu juga saya sudah dapdikduk, meskipun saya sebetulnya yakin bahwa sepertinya Tuhan akan menyertai saya dan tidak ada sel kankernya akan sembuh. Tapi selagi menunggu dapdikduk juga. Ya, mujizat terjadi ya ternyata Bu Juli ya. Iya, ternyata saya dibilang sudah tidak ada tuh sel kankernya gitu. Ya. Jadi heran kan, sudah
saya sudah tua begini, berumur 80, ternyata bisa sembuh dari sel kanker. Amin. Ya, saya sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Luar biasa Ibu Terima kasih atas Juli. pemeliharaan Tuhan dalam hal ini. Ya. Luar biasa. Nah, Bu Juli, ada yang mau saya tanyakan nih. Yang pertama adalah gini, di tengah percobaan atau kesulitan yang datang pada Ibu Juli tadi, mulai dari berpulangnya Pak Samuel ke rumah Bapak di surga, kemudian Bu Juli terkena atau divonis tumor, yang kemudian tumor ganas menjadi kanker, ya. Kemudian Bu Juli juga harus dioperasi di umur 80 tahun itu ya. Nah, Bu Juli tapi tetap tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan Bu Juli tetap mengucap syukur. Nah, pertanyaannya nih Bu Juli, apa yang membuat Bu Juli tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan? Padahal percobaan begitu datang terus kepada Bu Juli. Karena saya mengalami penyertaan Tuhan terus dalam hidup saya. Jadi meskipun saya mengalami kesusahan, Iya. meskipun saya mengalami operasi, di situ saya merasakan Tuhan tetap menyertai saya. Amin ya. Jadi ada pemeliharaannya setiap hari. Sesudah dioperasi juga kan ada kemajuan setiap kali dalam waktu di rumah sakit. Dan itu cepat. Waktu pulang ke rumah juga kan saya harus belajar jalan. Tetapi dalam waktu sebentar saja saya bisa nggak pakai kursi roda lagi, bisa Oh, jalan. luar biasa. Ya. Jadi step by step saya Ya. merasakan pimpinan Tuhan. Dan saya juga yakin dan percaya Tuhan menolong saya dalam hal ini. Sebab saya merasakan pimpinan yang demikian kasihnya kepada saya, dan kuasanya juga begitu besar. Saya merasakan anugerahnya. Seperti acara kita juga ya, kasih dan kuasanya benar-benar ya Ya, ada di dalam kehidupan Ibu Juli. ya. Haleluya. Nah Bu Juli, ada pertanyaan lagi nih yang saya mau tanyakan, yaitu bagaimana Ibu Juli dapat berserah kepada Tuhan di tengah ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar. Karena kita tahu ya, manusia itu kan egois. Terkadang pada waktu kita sakit, kita berdoa maunya disembuhkan, maunya kehendak kita yang jadi. Ya, kita karena manusia, kedagingan dan egois banget. Nah, Ibu Juli, di tengah keputusasaan itu, apa yang membuat Bu Juli terus dapat berserah kepada Tuhan dan terus bisa menaikkan pujian untuknya? Iya. Jadi kita kan jangan menuntut. Kalau kita boleh meminta, berdoa kepada Tuhan, tapi jangan menuntut mengikuti kehendak sendiri. Jadi kita menyerahkan, kita berserah biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dan selain itu kita harus mentaati Dia juga ya. Kita patuh mengikuti, kalau Dia apa kehendak Dia, kita patuh, kita taat. Jangan sekali-kali kita menuntut Tuhan sembuhkan gitu. Kita seperti memaksa gitu ya. Padahal kan Dia yang berkuasa. Iya. Dia Biar kehendak Maha Kuasa. Tuhan yang jadi. Ya. Dan Dia juga Maha Kasih. Amin. Jadi kita serahkan saja kepada kehendak-Nya. Dan jadi sebaiknya memang kita harus ya, jadinya seperti anak kecil gini ya. Anak kecil kan kalau sama bapaknya dia ini sekali udah, misalnya dia udah berserah sekali, dia misalnya dia ada di dalam ketakutan kegelapan begitu, dia pegangan sama ayahnya kan, dan dia tahu ayahnya tidak akan melepaskan dia. Amin. Nah, kita pun harus sebagai anak kecil yang bergantung kepada Tuhan, memegang tangannya, supaya Tuhan saja yang menolong kita. Dan anak itu juga di dalam kegelapan dia tidak takut, sebab dia tahu ada bapaknya yang menolongnya. Gitu. Yang penting taat dan setia terus kepada Bapak. Iya,
Itu ya Bu Yuli ya. Amin. Nah, lantas Bu Yuli nih untuk kesaksian aja nih, karena Sobat Tirta juga mau tahu ya Bu Yuli ya. Jadi apa saja anugerah yang Ibu Yuli rasakan sudah terima dari Tuhan selama Bu Yuli taat dan setia kepada Tuhan? Ya, selama hidup saya sampai saya berumur sekarang 81 tahun, ya, saya merasakan setiap saat langkah hidup saya penyertaan Tuhan ada pada saya dalam langkah hidup saya. Meskipun kelihatannya saya mengalami kematian suami, saya mengalami tumor, tetapi saya merasakan itu Tuhan tetap ada di sisi saya. Jadi dia tetap selalu menggandeng saya. Gitu. Tidak pernah berhenti. Iya. Jadi saya bersyukur, makanya saya selalu berserah kepada Dia dalam hal apapun kehendak Tuhan yang jadi. Saya selalu jadi banyak sekali anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada Ibu Yuli tentunya dan keluarga dalam kehidupan Bu Yuli ya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali ya Bu Yuli. Oke, untuk pertanyaan terakhir saya minta tolong sama Bu Yuli aja nih. Tips untuk Sobat Tirta agar supaya tetap kuat dan berpegang terus pada Tuhan Yesus ya, sebagai juru selamat yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Nah, supaya kita berpegang juga pada firman-Nya. Tipsnya apa aja tuh Bu Yuli? Ya, kita selalu harus berpegang pada Tuhan kita. Kita harus berimankan pada Tuhan Yesus. Karena Dia selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus patuh, taatilah Dia, dan jauhkan kekhawatiran, ketakutan kita, melainkan kita berpegang kepadanya di dalam setiap langkah hidup kita. Karena kita tahu Dia yang memegang janji adalah setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kami harap juga para pemirsa juga mau berpegang, mau menerima kasih dan kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita sekalian, supaya kita selalu dekat kepadanya dan selalu berpegang padanya dalam apapun yang kita hadapi. Tapi jangan menuntut, karena itu menjauhkan kita dari doa kita kepada Tuhan. Melainkan datanglah kepadanya, mintalah pertolongannya, bergantunglah kepadanya, berserahlah, maka Dia akan menolong kita, akan menjawab segala doa kita. Amin. Terima kasih. Sobat Tirta, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Julistiani Hartanto MTH. Kesaksian yang begitu luar biasa, yang pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Oke Sobat Tirta, jangan lupa menyaksikan acara kami Kasih dan Kuasanya setiap hari Rabu pukul 20.00 hanya di Tirta Media TV dan Radio. Akhir kata, saya Hendro dan tamu istimewa saya Ibu Juli mengucapkan selamat berjumpa lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bye-bye. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih.